Hey, hello. Balik lagi di channel Spoiler Moon dan kita akan lanjutkan lagi kisah hidup Tuan Muda Yun. Di part sebelumnya, Yun Xiao tiba di dalam kota pertahanan yang mana sebentar lagi akan terjadi perang melawan ras laut gitu ya. Jadi mungkin tidak perlu banyak basa-basi, kita akan sambung kisah hidup Tuan Muda Yun di part 116. Setelah sebelumnya ditembakkan dua peringatan bahwa ras laut sudah mendekat, Yun Xiao bersama juga dengan Liang Yuanji pergi ke tembok kota. Tentu bersama dengan para pemimpin dan juga wakil tim yang lain. Setelah tiba di tembok kota, Yun Xiao bisa melihat bahwa tembok itu lebarnya lebih dari 30 meter. Tembok itu cukup luas untuk pertempuran skala besar. Disinilah garis pertahanan terakhir dari ras manusia. Kalau sampai tembok itu runtuh, maka semuanya akan berakhir. Sekarang Yun Xiao berdiri di samping Liang Yuanji, dan dia menatap ke arah yang jauh. Di cakrawala terlihat bayangan-bayangan besar dari ras laut yang mulai bermunculan. Mereka bergerak maju dengan aura membunuh yang pekat. Ratusan panji terlihat berkibar, masing-masing bergambarkan bentuk aneh dan berbeda. Hati Yun Xiao sedikit tenggelam. Banyak ras laut yang tidak cocok bertarung di darat. Tetapi kini lebih dari 100 jenis berkumpul di satu tempat. Itu berarti mereka telah datang dengan persiapan yang matang. Suasana di tembok kota pun menjadi semakin tegang. Tapi sebagian orang justru tampak bersemangat. Itu karena mereka baru datang dan belum pernah menyaksikan betapa mengerikannya perang melawan ras laut. Yun Xiao lalu melirik ke arah menara kota utama. Di sana sejumlah besar ahli tingkat tinggi telah berkumpul. Aura mereka saling bertaut dan membentuk tekanan yang nyaris kasat mata. Yun Xiao mencoba memeriksa mereka, tapi indera ilahinya terhenti seolah menghantam dinding yang tidak terlihat. Matanya langsung menyipit tajam. Satu-satunya yang mampu menghalangi persepsinya adalah seorang alkemis tingkat 9. Yang artinya, saat ini di menara kota utama terdapat seorang alkemis tingkat 9. Dan memang di lantai 3 menara itu, para petinggi berdiri berjajar mengamati pasukan ras laut yang kian mendekat ke arah kota. Di antara mereka ada seorang laki-laki tua yang duduk di kursi mewah dengan cincin tengkorak besar melingkar di jarinya. Kini wajahnya tampak berkerut. Dia kemudian berseru pelan sembari menatap ke arah tembok kota. Reaksi itu muncul karena indera ilahi Yun Xiao yang sempat menyentuhnya. Dan seketika orang tua ini membalas dengan melacak sumber dari indera ilahi itu. Yun Xiao mendengus dingin. Kekuatan spiritualnya berputar cepat membentuk pusaran tak terlihat yang langsung menelan energi pelacak yang menyusut. Cahaya merah berkilat di matanya ketika dia memutuskan koneksi indera ilahinya dengan satu gerakan. Gelombang pelacakan itu pun kehilangan sasaran. Orang tua itu hanya sempat menyapu beberapa ratus meter sepanjang tembok kota. Dia memeriksa satu persatu tanpa hasil apapun. Tak seorang pun di atas tembok kota menyadari bahwa barusan mereka dipindai oleh indera ilahi yang luar biasa kuat. Sementara itu, laki-laki tua bercincin tengkorak tampak menijakkan lidah sambil berdiri dengan kaget. "Bagaimana mungkin?" katanya. "Ning Huaisu,
Anggota Dewan Kota Bulan Merah yang duduk di kursi utama menatapnya dengan heran. "Master Luo Tian, ada apa?" Semua orang pun segera menoleh ke arah laki-laki itu yang ternyata dia adalah seorang alkemis agung. "Master, apakah Anda menemukan sesuatu?" tanya seorang laki-laki tua lain. Nah, orang tua yang ini adalah Fu Yichun, orang yang sebelumnya mengejar Yun Xiao. Kemudian, Luo Tian, sang alkemis peringkat 9, yang mana dia biasanya sangat tenang, kini dia terlihat keheranan. Setelah beberapa saat dia menarik nafas dan kembali duduk, lalu berkata, "Apakah ada alkemis tingkat 9 lain di kota ini?" Ning Huaisu terkejut sejenak sebelum kemudian berkata, "Tidak ada alkemis tingkat 9 lain. Hanya ada Master Luo Tian dan juga Master Zhuang Sheng di sini." Zhuang Sheng sendiri memang adalah alkemis tingkat 9 dari kota Bulan Merah yang secara khusus dikirim untuk membantu tempat itu. Jujur saja, Zhuang Sheng juga merasa aneh. Dia menatap ke arah Luo Tian dan bertanya, "Saudara Luo Tian, mengapa kamu bertanya begitu?" Luo Tian lalu menunjuk ke arah dinding kota dan berkata, "Baru saja ada seseorang yang menggunakan jiwanya untuk memeriksa kita. Aku menangkap jejaknya dan mencoba melacak sumbernya. Tetapi dia tiba-tiba menciptakan badai mental besar yang menyedot jiwaku. Ketika aku berhasil keluar, dia sudah menghilang." Semua orang tentu terkejut dan saling berpandangan dengan wajah tidak percaya. "Saudara Luo Tian, apakah kamu yakin tidak salah?" Sebenarnya sebagai alkemis tingkat 9, hampir mustahil dia melakukan kesalahan. Tapi penjelasan yang disebutkan oleh Luo Tian memang sulit untuk dipercaya. Luo Tian sendiri tampak tersenyum tipis dan kemudian berkata, "Menurutmu bagaimana, saudara Zhuang Sheng?" Zhuang Sheng sedikit terkejut dan segera menggelengkan kepala. Dia sadar bahwa pertanyaannya sebelumnya itu cukup lancang. Sementara itu Ning Kangjin, seorang ahli dari kota Bulan Merah, berkata, "Bukan hal aneh bagi seorang ahli menyembunyikan kultivasinya di tengah keramaian. Dalam pertempuran terakhir, bahkan ada Martial Supreme yang baru memperlihatkan kekuatannya saat bertarung. Ternyata, sejatinya dia adalah Martial Sovereign bintang 3. Walaupun kalau saat ini ada alkemis tingkat 9 yang ingin ikut berperang secara diam-diam, itu agak sulit dimengerti, tapi bukan tidak mungkin." Ning Huaisu mengerutkan keningnya dan dia berkata, "Namun, jika memang ada seorang master di sini, apapun tujuannya, setidaknya itu akan menguntungkan kita. Maka tidak masalah." Semua orang pun mengangguk setuju, meskipun sebenarnya masih setengah percaya. Setelah itu Ning Huaisu mencoba mengalihkan pembicaraan. Mengenai invasi dari ras laut kali ini, apakah kedua master melihat petunjuk? Zhuang Sheng segera menjawab, "Aku sudah mengamati secara kasar. Saat ini, ada 8 Martial Sovereign tingkat tinggi di pihak mereka. Selain itu, ada lebih dari 40 Martial Sovereign di tingkat yang lebih rendah. Oleh karena itu, kekuatan keseluruhan mereka bahkan tidak kalah dari kita saat ini." Kemudian seorang Martial Sovereign yang ada di sana mendengus,
Selama mereka tidak memiliki monster laut dalam jumlah tak terbatas seperti sebelumnya, kita tidak perlu merasa takut. Mendengar itu, Luo Tian lalu berkata, "Jika tentang hal itu, kita tidak perlu khawatir. Kita jauh dari laut dan memiliki keuntungan dari kota ini. Walaupun menurutku ras laut tidak berniat menyerang kota saat ini. Mereka tampaknya hanya ingin membuka perkemahan." Ning Huaisu mengangkat alisnya dan berkata, "Membuka perkemahan? Apakah maksud Anda mereka sedang berusaha untuk berhadapan kita secara langsung?" Luo Tian lalu menjawab, "Untuk hal itu aku sendiri belum yakin. Tetapi mereka memang datang dengan tekanan yang besar. Namun niat membunuhnya tidak terlalu kuat. Bahkan kecepatan mereka sekarang kian melambat. Tampaknya mereka punya sebuah rencana cadangan." Ning Huaisu tampak cemas. "Kekuatan mereka sekarang saja sudah cukup untuk menandingi kita. Kalau mereka memiliki rencana cadangan, maka itu bisa menjadi masalah bagi kita." Ning Huaisu tampak menghela nafas panjang. Dan setelah beberapa saat, dia seolah teringat sesuatu dan bertanya pada salah satu bawahannya, "Mengapa aku tidak melihat Tuan Muda Beiming Lai Feng?" Bawahan yang ada di belakangnya segera menjawab, "Tuan Muda Lai Feng mengatakan bahwa mereka tidak akan ikut berperang, tetapi mereka akan membantu jika memang situasinya menjadi genting." Ning Huaisu mengangguk. Memang benar, dia adalah junior paling menonjol di keluarga Beiming. Kita tidak bisa memaksanya untuk ikut bertarung. Tapi, jika kota ini benar-benar terancam, mereka pasti akan turun tangan. Dan dengan bantuan mereka, kita masih memegang keunggulan. Mendengar itu semua orang setuju, tetapi Suang Seng tampak mengerutkan kening dan berkata, "Keluarga Beiming tampaknya punya rencana sendiri. Mereka tidak bertarung, tetapi juga tidak pergi. Oleh karena itu sebaiknya kita tidak terlalu mengandalkan mereka agar kita tidak salah menilai kekuatan kita sendiri." Ning Huaisu segera mengangguk. Benar juga yang Master Suang Seng katakan. Kalau begitu untuk sekarang, menurut kalian semua, dalam situasi ini sebaiknya kita menunggu atau menyerang lebih dulu. Jika kita menyerang, kita bisa mengacaukan formasi mereka. Tetapi itu juga berarti kita kehilangan keuntungan defensif. Tetapi jika kita hanya menunggu, jujur saja aku khawatir kalau keadaannya akan semakin memburuk." Semua orang saling memandang. Mereka ragu untuk mengambil keputusan. Hanya Luo Tian yang kemudian tertawa kecil. "Sederhana saja. Kita akan kirimkan pasukan kecil untuk melakukan serangan dadakan. Kita bisa mengganggu rencana mereka sekaligus menguji kekuatan mereka." Orang-orang pun mengangguk setuju. Pernyataan ini sungguh masuk akal. Ning Huaisu pun merasakan hal yang sama. Lalu kemudian dia bertanya, "Lantas siapa yang bersedia memimpin?" Seketika tempat itu sunyi. Tak ada seorang pun yang berani mengumandangkan suaranya. Melihat itu, wajah Ning Huaisu sedikit mengeras dan dia mengambil keputusan. Kalau memang begitu, maka Tuan Mi Gao Yang dan juga Tuan Liao Yangbing, kalian berdua adalah yang paling memahami ras laut. Jadi, kalian adalah yang paling cocok untuk melaksanakan tugas ini. Maka pergilah dan juga balaslah dendam kalian sebelumnya. Mendengar itu, ekspresi mereka berdua berubah drastis. Mereka ingin menolak, tetapi tidak berani mengucapkannya.
Sementara itu Ning Huaisu berkata lagi. Lalu Ning Huaisu berkata lagi, "Pergilah dan pimpinlah 4 kelompok tim tingkat 2. Kalian akan membawa 80 orang bersama dengan kalian. Kita akan menggunakan susunan teleportasi dan melakukan serangan mendadak. Jika memungkinkan, pancing juga para pasukan ras laut itu untuk mendekati kota. Kita akan membuka batasan kota dan memusnahkan mereka." Mendengar itu mereka berdua dengan serempak berkata, "Kami akan mengikuti perintah tuanku." Itulah yang ada di mulut mereka, tapi sebenarnya dalam hati keduanya mengutuk Ning Huaisu berkali-kali. Lalu Zhuangzheng menambahkan, "Sebaiknya pilihlah pasukan yang baru. Aku melihat mereka masih penuh dengan semangat untuk bertarung." Mi Gaoyang dan Liao Yangping saling bertukar pandang. Mereka mengerti maksud dari Zhuangzheng. Lalu mereka dengan segera pergi menerima perintah itu. Kemudian Ning Huaisu menoleh ke arah Luo Tian dan berkata, "Master Luo Tian, pengaturanmu bukan hanya sekedar menakjubkan, tetapi juga sangat bijaksana. Jika kamu bersedia tinggal dan membantu, kita bisa memaksa ras laut mundur dengan cepat." Luo Tian lalu menjawab, "Aku datang hanya untuk menjalankan perintah dari Tuan Lu Chongzi. Aku diminta membangun kota langit ini. Dan itu adalah bagian dari kesepakatan antara Tuan Kota Tang dan juga Lautan Formasi Jiwaku. Sekarang misi sudah selesai. Besok aku akan berangkat." Ning Huaisu berkata dengan berat hati, "Namun Tuan, ini adalah perang antar ras. Kumohon pertimbangkanlah lagi." Tapi Luo Tian mengangkat tangannya dan menghentikan Ning Huaisu. Dia berkata, "Aku masih punya urusan penting. Di sini sudah cukup denganmu saja, Tuan Huaisu. Selama kamu bisa memimpin dengan baik, maka orang-orangmu juga akan bertahan." Sementara itu, di atas tembok kota, para pemimpin tim berdiri sambil mengamati dan berdiskusi. Bagi sebagian besar dari mereka, ini adalah pertama kalinya mereka melihat begitu banyak anggota ras laut. Sehingga rasa ingin tahu dan kegembiraan mereka pun bercampur menjadi satu. Pasukan ras laut membentang luas di depan mata. Mereka mendirikan tenda di sepanjang pesisir. Kurang lebih jarak mereka dengan kota ini itu sekitar 100 mil. Dan melihat apa yang ada di pesisir pantai, sungguh itu membuat hati bergetar. Ling Yuanji pun heran melihat pemandangan ini. Dia bertanya, "Saudara Fei Yang, mengapa menurutmu ras laut saat ini justru memilih berkemah di sana dan tidak langsung menyerang kita?" Yun Xiao hanya tersenyum tipis tanpa menjelaskan. Liang Yuanji tertawa getir dalam hati. Dia tahu bahwa kecerdasan dari Li Yun Xiao telah jauh melampaui dirinya. Jika Yun Xiao tidak ingin menjelaskan, maka dia tidak akan bisa memaksanya. Dia pun mengalihkan pertanyaan. "Kalau begitu, menurutmu apakah yang harus kita lakukan?" Yun Xiao menyipitkan mata. Untuk saat ini, tidak bijak meninggalkan kota langit dan menyerang langsung. Tetapi, jika dibiarkan, ras laut akan menyelesaikan persiapan mereka. Jika aku adalah Ning Huaisu, aku akan memimpin tim kecil untuk mengganggu mereka, lalu menunggu kesempatan untuk menyerang dengan kekuatan penuh. Mendengar itu Ling Huaji mengangguk. Dia merasa bahwa semua itu masuk akal.
Tiba-tiba keributan pecah di sisi kiri barisan ras laut. Tampaknya terjadi kekacauan. Yun Xiao sendiri sedikit terkejut. Indra ilahinya menembus perkemahan musuh dan segera menemukan sumbernya. Dia tersenyum. Sepertinya Ning Huaisu cukup cerdik. Apa yang terjadi? Tanya Liang Yuanji. Indra ilahinya tidak cukup kuat untuk melihat dengan jelas. Dia hanya melihat kilatan cahaya dan bayangan pertempuran di kejauhan. Setelah menunggu tanpa jawaban, akhirnya dia berhenti bertanya dan fokus untuk mengamati. Sementara itu di tembok kota, keributan juga pecah. Semua orang menembak pasukan mereka yang telah melancarkan serangan. Dan mata mereka berbinar penuh dengan semangat. Tak lama kemudian, pasukan penyerang mundur setelah satu putaran pertempuran sengit. Mereka sengaja memilih ras yang relatif lemah sebagai sasaran. Dan serangan mendadak itu berhasil membunuh satu martial Sovragen dari ras laut di tempat. Kelemahan utama dari ras laut sejak dulu hanya satu, yaitu kurangnya alkemis dan ahli dengan indera ilahi yang kuat. Ini bahkan sudah muncul di komik ini tuh dari bab 100-an. Memang itu menjadi kelemahan mereka, sehingga mereka tak mampu menyelidiki kota secara langsung. Ini menjadi alasan mereka tidak berani menyerang secara frontal. Selain itu, jumlah pasukan ras laut memang sangat besar, tetapi tersebar tanpa koordinasi yang efektif. Bahkan garis depan mereka membentang hingga sangat panjang. Hal itu menjadikan mereka penuh dengan celah dan membuat mereka menjadi sasaran empuk. Bahkan setelah korban berjatuhan, barulah Camp Pusat menyadari serangan itu dan baru mengirimkan banyak ahli untuk mengejar. Lalu, beberapa saat kemudian, di camp utama ras laut, terdengar ledakan yang menggema. Seorang laki-laki berwajah dingin menghancurkan meja hingga menjadi bubur. Lebih dari setengah suku kura-kura kaki dibantai oleh manusia yang bahkan jumlahnya tidak sampai 100. Bagaimana bisa kalian membiarkan mereka lolos? Apa kalian semua memang tidak berguna? Katanya. Di depannya berdiri dua baris ahli ras laut dengan wujud yang berbeda-beda. Ada yang gemuk bulat seperti bola, ada yang pendek, kira-kira hanya setinggi lutut manusia. Mereka terdiam, tak seorang pun berani bersuara. Seorang anggota ras laut dari samping kemudian berkata, "Tuan Guangzheng, mohon tenang. Saya sudah memerintahkan klan saya untuk mengejar mereka. Bagaimanapun pasukan kita terlalu tersebar saat ini. Hal itu menciptakan celah di mana-mana, dan karena itu kita menjadi cukup lemah. Menurut saya, daripada mendirikan camp, lebih baik kita serang saja kota itu secara langsung." Guangzheng menatap dingin ke arah laki-laki yang baru saja bicara. Menyerang secara langsung? Kota itu terbentuk dari artefak raksasa. Temboknya saja setara dengan pertahanan senjata tingkat 7. Kita bahkan belum tahu berapa banyak ahli di dalamnya. Dengan apa kau ingin menyerang mereka? Ahli itu berkata, "Klan Paus Kekuatan tidak pernah takut akan kematian." Mendengar itu Guangzheng mendengus. Tidak seorang pun di sini takut akan kematian, tetapi kita tidak boleh mati sia-sia. Dulu dengan rencana Tuan Muda Xiangzi dari Laut Utara,
Aku menggunakan klan bintang peledak untuk menyerang dan menang. Sekarang dia sudah pergi. Kalau sampai aku kalah, di mana aku akan menaruh mukaku? Di mana wajah Laut Timur kita akan ditempatkan? Seorang komandan berbadan pendek dari klan Chow Yu berkata, "Tuan Guangzheng benar. Kita jauh dari Laut Timur dan persediaan kita sekarang pun terbatas. Kita harus membuka saluran luar angkasa dan memobilisasi binatang laut raksasa untuk membuka jalan. Hanya dengan begitu, kerugian kita bisa ditekan." Guangzheng mengangguk. Ya, metode ini mirip dengan rencana Tuan Muda Xiangxi. Dan itu terbukti efektif. Kita harus memaksimalkan kekuatan kita. Ras laut mungkin kekurangan alkemis dan senjata tingkat tinggi, tetapi kita memiliki keuntungan dalam hal jumlah. Setelah itu, Komandan suku Chow Yu mengusulkan, karena tujuan utama kita adalah memobilisasi monster laut raksasa, kita tidak perlu memperdulikan ras tingkat rendah seperti suku kura-kura kaki. Tapi, kalau kita terus disergap oleh para manusia itu, rasanya juga akan memalukan. Maka kalau begitu, kenapa kita tidak kirimkan saja suku kura-kura kaki yang tersisa serta suku kelas B untuk menyerang kota secara langsung? Pertama, kalau mereka mati, mereka bisa mati dengan terhormat, bukan karena disergap. Kedua, kita bisa menguji kekuatan sejati dari kota raksasa itu. Ketiga, kita dapat menutupi tujuan utama kita. Bagaimana pendapat Anda, Tuan Guangzheng? Mendengar itu mata Guangzheng berbinar. Dia pun tertawa dengan keras dan berkata, "Bagus, Komandan Chow Yu memang luar biasa dalam hal strategi. Sekarang kumpulkan semua ras di bawah kelas B dan serang kota. Operasi ini akan dipimpin oleh 3 komandan, suku Chow Yu, Paus Kekuatan, dan juga Berang-berang Iblis. Kalian juga harus bekerja sama untuk membuka saluran luar angkasa." Baik. Semuanya menjawab serempak dengan suara berat. Mayoritas ras laut memang lahir sebagai pejuang. Hukum bertahan hidup di laut bahkan jauh lebih kejam daripada yang ada di daratan. Setiap ahli tumbuh melalui pertarungan berdarah. Maka tidak mengherankan kalau mereka bahkan tidak takut mati. Dalam struktur ras laut, ras di bawah kelas B bahkan hampir tidak memiliki seorang martial sovereign. Pada dasarnya mereka bisa dikatakan hanya umpan meriam. Kali ini, lebih dari 100 ras yang cocok untuk pertempuran di darat dimobilisasi. Sebagian besar berasal dari suku kelas bawah. Lalu begitu perintah turun, semua pasukan bergerak dalam skala besar. Sementara itu Liao Yangbing dan 80 orang yang menyerang suku kura-kura kaki langsung mundur menuju kota raksasa. Butuh waktu untuk ras laut bereaksi. Dan dari semuanya, yang pertama mengejar mereka adalah ras anemon laut dan ras keong. Ribuan pasukan menerobos keluar dari garis panjang ras laut. Sebagian dari mereka tampak seperti dipenuhi oleh bunga berbulu, tetapi sebenarnya itu adalah tentakel setipis jarum. Yang lain membawa cangkang di punggung dengan kepala menyerupai burung beo. Penampilan aneh itu bukan yang paling menakutkan.
Tetapi sebenarnya yang membuat para manusia itu khawatir adalah keberadaan dari dua pemimpin mereka yang berada di ranah martial Sovragen. Beberapa orang di barisan belakang kini mulai panik. Lalu saat jarak mereka semakin dekat, akhirnya mereka berteriak minta tolong. Mi Gao yang mengerutkan kening. Dia berpura-pura tidak mendengar dan terus berlari. Sementara wajah Liao Yangbing tampak suram. Dia sebenarnya enggan mengambil resiko. Tetapi banyak ahli di tembok kota yang sedang menonton. Jika dia pura-pura tidak peduli, reputasinya akan benar-benar hancur. Dia menoleh dengan cepat dan melakukan penilaian. Mereka kini sudah cukup jauh dari pasukan utama ras laut. Dari aura yang terasa, dua pemimpin itu hanyalah martial Sovragen tingkat rendah. Dan setelah mempertimbangkan itu sejenak, Liao Yangbing berteriak, "Jangan panik, teruslah berlari. Aku akan menahan mereka." Liao Yangbing tiba-tiba berhenti dan puluhan orang melesat melewatinya. "Tuan Yangbing, terima kasih. Berhati-hatilah," kata mereka. Hampir semuanya menangis terharu. Liao Yangbing tersenyum dan berkata, "Cepat kembali ke kota. Serahkan ini padaku." Liao Yangbing melangkah maju. Pedang putih dingin muncul di tangannya. Tebasan melintang menyapu ribuan ras laut. Komandan Anemon Laut terkejut dan segera berhenti. Tubuhnya melayang. Tentakel tak terhitung jumlahnya menari di udara. Cahaya pedang itu menyapu dan memutuskan puluhan tentakelnya. Sementara Komandan Keong berbalik. Cahaya pedang menghantam cangkangnya hingga terjadi dentuman keras. Retakan pun langsung menjalar sebelum akhirnya membuat cangkang itu pecah sebagian. Tentu keduanya murka. Komandan Anemon menusuk dengan tentakelnya seperti hujan jarum. Sementara Komandan Keong mengayunkan garpu perak raksasa yang ia pegang dan menusuk lurus ke depan. Liao Yangbing mendengus. Pandangannya berkilat 3 kali berturut-turut sambil tubuhnya mundur perlahan. Dentuman beruntun terdengar. Semua jarum itu hancur oleh 3 tebasan milik Liao Yangbing. Lalu Liao Yangbing menebas sekali lagi dan memblokir garpu perak dari Komandan Keong. Ledakan cahaya mekar. Tampak dampaknya mendorong Liao Yangbing mundur. Komandan Keong menatap tajam. Aura esensi di tubuhnya meningkat tajam. Keduanya berubah menjadi 2 berkas cahaya sambil terus bergerak maju ke arah kota raksasa. Ekspresi Liao Yangbing tampak sedikit mengejek. Namun dalam hati, dia sebenarnya justru lega. Dia tidak berniat bertarung mati-matian. Tugasnya hanya untuk menutup barisan. Semakin dekat dengan kota langit, semakin aman juga mereka. Karena itu, Liao Yangbing dengan sengaja menunjukkan celah, memancing lawannya untuk mengerahkan seluruh kekuatan agar terus mendorongnya mundur. Tapi tiba-tiba sebuah suara lembut seolah datang dari kejauhan langsung terdengar di telinganya. "Pergi, ada yang datang." Tubuh Liao Yangbing langsung menegang. Wajahnya berubah pucat saat dia mengenali suara itu. Yun Xiao, dia memberikan peringatan. Liao Yangbing tentu bertanya-tanya apakah Yun Xiao ada di kota saat ini. Tetapi Liao Yangbing teringat akan pesan dari Master Luo Tian tentang adanya seorang alkemis di antara pasukan di kota. Liao Yangbing berpikir mungkinkah itu adalah Yun Xiao. Berbagai pertanyaan muncul di benaknya.
Pada saat yang sama, Liao Yangbing lalu mengangkat kepala dan melirik ke belakang Komandan Keong. Kini hanya Komandan Anemon Laut yang masih mengejar, sementara ribuan prajurit yang lain sudah tertinggal jauh. Tetapi karena Yun Xiao berada di pihak mereka, tidak mungkin dia memberikan peringatan palsu. Terlebih Yun Xiao sendiri adalah orang yang selalu berhati-hati. Satu bilah dingin. Pedang itu memancarkan cahaya putih menyilaukan. Kekuatan esensi meledak hebat, langsung membuat Komandan Keong terlempar ke udara. Liao Yangbing memanfaatkan pantulan itu untuk mundur puluhan meter. Dia juga mengaktifkan teknik penguatan tubuh. Sosoknya terpecah menjadi beberapa bayangan yang terbang menuju kota langit. Saat bayangan itu muncul, tiba-tiba sebuah lingkaran hitam terbuka di langit. Lingkaran itu menyambarkan kilatan petir hitam. Petir menyambar tepat di posisi Liao Yangbing sebelumnya. Sambaran itu menyapu sekitar dan menghancurkan sisa bayangan Liao Yangbing. Arus listrik yang mengerikan merambat ke tubuh Liao Yangbing, bahkan membuat dia sampai mati rasa dan hampir kehilangan kendali. Di titik sambaran itu, muncul makhluk menyerupai ular hitam. Tubuhnya berputar, lalu berubah menjadi sosok manusia. Dia mengangkat tangan kanannya dan petir hitam melesat dari telapak tangannya. Liao Yangbing merasakan ketakutan. Dia menggigit ujung lidahnya hingga membuat lidahnya terluka. Hal itu memaksa kesadaran Liao Yangbing untuk kembali, dan dia segera melarikan diri. Bola-bola petir hitam meledak di belakangnya, membentuk pusaran hitam yang melahap udara. Bahkan Komandan Keong dan Anemon Laut yang menonton dari samping terpaksa mundur karena tidak ingin terkena dampaknya. Saat Liao Yangbing berubah menjadi seberkah cahaya, gaya hisap dari petir itu menahannya. Dengan tergesa-gesa Liao Yangbing melantunkan mantra. Pedang salju tiba-tiba memerah. Dia menebas lagi ke belakang dan tarikan itu akhirnya terputus. Tanpa menoleh lagi, Liao Yangbing melesat kabur. Pedangnya terangkat di depannya dan membelah udara. Bajingan pengecut! Berhenti kau! Ahli dari ras laut berkulit hitam itu menghilang sekejap. Lalu kemudian dia muncul tepat di atas Liao Yangbing dan melepaskan sambaran petir yang lain. Wajah Liao Yangbing memucat. Pedang merahnya membesar dan menebas ke arah langit. Ledakan beruntun mengguncang udara. Pedang itu mulai menghitam oleh karena sambaran petir. Dan kekuatan listrik menghantam tubuhnya, membuatnya terlempar puluhan meter. Liao Yangbing muntah darah, tetapi dengan segera dia berbalik dan melarikan diri lagi. Manusia pengecut! Berhenti dan bertarunglah denganku! Ejek ahli dari ras laut itu. Tubuhnya kembali berkelebat, meninggalkan jejak petir. Saat petir hitam meledak menyambar Liao Yangbing lagi, tiba-tiba sambaran petir yang lain datang dan menabraknya. Kini dua warna petir saling berpilin seperti yin dan yang. Awan pun bahkan berubah menjadi kelabu oleh karenanya. Dengan sebuah dentuman keras keduanya, kemudian kembali berubah menjadi jaring petir dan saling melahap. Sesaat kemudian, dua sosok muncul dari pusaran itu. Tubuh ahli dari ras laut itu tampak lentur seperti belut, berputar di tengah kilatan petir. Dia menjerit aneh lalu menampar dengan telapak tangannya. Di sana 5 bola petir kecil terbentuk di ujung jarinya dan terhubung menjadi satu serangan. Sementara di sisi yang lain, seorang laki-laki berjubah panjang berdiri di tengah kilatan hijau. Ekspresinya tenang,
Dia menyilangkan tangannya dan dua sambaran petir berubah menjadi bilah tajam. Bilah itu melesat menyambut serangan dari ahli ras laut. Dentuman guntur bergema. Dua warna petir bertabrakan, membelah langit menjadi dua sisi sebelum akhirnya mereda. Melihat itu, ras laut berkata, "Manusia, siapa namamu? Kau cukup kuat untuk kuingat." Laki-laki berjubah panjang itu berkata, "Jiang Tao Tao. Itulah namaku." "Haha, bagus. Aku adalah komandan dari klan belut hantu. Hari ini aku akan mengambil nyawamu." Petir hitam kembali berkumpul di tubuh komandan belut hantu. Auranya seketika meningkat tajam. Tapi Jiang Tao Tao tampak mengerutkan kening dan berkata, "Sayang sekali, aku tidak tertarik." Dia langsung berbalik dan berubah menjadi kilatan petir. Dia terbang menuju ke arah kota. Sementara itu Liao Yangbing sudah berada di bawah perlindungan kota. Sekarang dia aman. Karena itu Jiang Tao Tao merasa bahwa tidak ada alasan lagi untuk membuang waktu dan menghadapi makhluk itu. Sesaat kemudian, Jiang Tao Tao juga memasuki tembok. Sementara, komandan belut hantu masih terus mengejar. Dengan kekuatan yang begitu besar, dia berniat untuk menerobos tembok kota. Tetapi sebuah cahaya keemasan langsung jatuh dari langit dan membelah petir hitam itu menjadi dua. Kilatan petir itu akhirnya terhenti. Dua bagian itu lalu menyatu, menunjukkan wujud asli dari komandan belut hantu. Wajahnya tampak penuh dengan amarah, tapi sorot matanya menunjukkan sedikit kewaspadaan saat dia menatap ke arah bangunan kota langit. Di dalam kota, seorang laki-laki kekar berzirah berdiri di atas gedung. Sebuah pedang besar tegak di depannya. Dia berkata, "Tuan Huaisu, izinkan aku untuk turun dan membunuh belut itu." Laki-laki ini tak lain adalah Ren Zhanxiong, salah seorang dari 5 dewan guild dagang Forpol. Tapi kemudian Jiang Tao Tao berkata dengan suara serius, "Tidak perlu buru-buru. Kekuatan petir dari ras laut itu tidak bisa diremehkan. Kultivasinya setengah tingkat di bawahku, tetapi dia mampu menahanku dengan imbang. Selain itu, kekuatannya ternyata tidak banyak berkurang meski ada di darat. Sepertinya tidak semua ras laut melemah setelah meninggalkan laut." Luo Tian mengamati sejenak sebelum kemudian berkata, "Ras laut itu memang terlahir dengan kekuatan petir. Setelah dilatih sejak lahir, wajar kalau dia menjadi sulit untuk ditangani. Sekarang dia dalam kondisi waspada. Sungguh sayang sekali bahwa Sang Xiong bergerak terlalu cepat sehingga kita gagal memancing mereka untuk mendekati kota." Mendengar itu, Ren Zhanxiong tampak kurang senang. "Master Luo Tian keliru. Kalau saya turun sekarang, saya masih bisa menahannya di sini." Tampak dia mencengkram pedang besarnya. Aura di sekitar tubuhnya pun bergetar. Tapi Luo Tian tersenyum tipis dan berkata, "Sesungguhnya masalahnya bukan pada orang itu. Tetapi rencanaku adalah memancing dia dan 2 pasukan laut di belakangnya untuk mendekati kota. Dan setelah itu, semua orang di kota dapat menyerangnya bersamaan dan memusnahkan mereka sekaligus." Ning Huaisu terkejut mendengar ide ini. Seluruh kota menyerang mereka? Jika hanya untuk menghancurkan mereka, kita bisa mengaktifkan mekanisme pertahanan dari kota langit.
Kenapa kita harus membuka kekuatan kita pada mereka? Luo Tian menggelengkan kepala dan berkata, membingungkan lawan adalah salah satu kunci kemenangan. Ditambah saat ini yang lebih penting, serangan bersama itu akan membangkitkan moral dari semua orang. Itu bisa digunakan untuk menghapuskan bayang-bayang kekalahan sebelumnya. Hal itu bahkan jauh lebih berharga daripada sekedar membunuh puluhan ribu musuh. Ren Zhanxiong akhirnya menyadari ide dari Luo Tian. Dia kini bahkan tampak malu. Jadi seperti itu. Berarti saya justru telah merusak rencana dari Master Luo Tian. Sungguh saya meminta maaf. Luo Tian tertawa ringan. Tidak masalah, ras laut itu lebih berani daripada bijak. Jika kita memprovokasi mereka bersama, mereka pasti akan jatuh lagi ke dalam jebakan kita. Dan oleh karena ide itu, perintah akhirnya disebarkan. Semua orang yang ada di tembok kota mulai melontarkan ejekan kepada ras laut. Di saat yang sama, mereka juga menerima perintah tempur, di mana ketika ras laut memasuki radius 10.000 meter, seluruh kota akan langsung menyerang mereka bersamaan. Oleh karena itu, sekarang ejekan, cacian, makian terus dilontarkan oleh orang-orang yang ada di tembok. Sementara itu di kejauhan, pasukan ras laut berhenti di belakang Komandan Belut Hantu. Para ahli anemon laut menegakkan tentakel mereka, sementara suku Keong mengeluarkan teriakan tajam penuh amarah. Komandan anemon laut maju selangkah dan berkata, "Komandan Belut Hantu, haruskah kita menyerang mereka sekarang? Mereka bahkan berani menghina ayahku yang sudah mati." Komandan Keong juga menggertakkan gigi dan berkata, "Mereka juga berani memanggil kami sebagai burung beo. Aku pastikan akan merobek mulut mereka." Tapi Komandan Belut Hantu menatap mereka dengan dingin dan berkata, "Itu adalah provokasi manusia. Mereka sengaja membuat kalian kehilangan akal. Kita bukanlah pengecut, tetapi kita tetap harus bijak dan tenang." Tapi Komandan Keong membentak, "Aku tidak peduli. Walaupun harus mati, tapi aku akan mencabik-cabik mereka dan memberi mereka pelajaran." Komandan Belut Hantu berkata lagi, "Sekarang kalian masih harus belajar tentang menahan diri. Jangan sampai tertipu. Kalian harus ingat tujuan besar kita." Tapi setelah itu, sebuah suara keras menggema di langit. Suara itu jelas diperkuat oleh teknik gelombang suara, sehingga semua orang bisa mendengarnya dengan jelas. "Aku benar-benar kagum pada ibumu karena melahirkan belut hitam sepertimu. Seharusnya saat kepalamu keluar, dia langsung menjepit kakinya dan meremukkan kepalamu sampai mati. Kalau dia melakukan itu, maka dia tidak perlu menanggung penderitaan untuk melihatmu tumbuh menjadi makhluk yang menyakiti orang lain. Aku yakin ibumu pasti kecewa akan sikapmu hari ini." Mendengar itu, seluruh tembok kota yang sebelumnya melontarkan ejekan terdiam sesaat. Semua orang menoleh ke arah pemuda tampan yang baru saja bicara. Liang Yuanji bahkan melongo. Dia menatap ke arah Yun Xiao dengan wajah tak percaya. Dia tak menyangka kalau kata-kata tajam itu akan keluar dari mulutnya. Bahkan para petinggi di gedung utama pun tercengang. Lalu, dalam sekejap, seluruh kota langit meledak dalam tawa.
Seluruh langit dipenuhi oleh ejekan tanpa henti. Wajah gelap Komandan Blood Hantu tiba-tiba berubah menjadi merah padam. Fitur wajahnya menegang dan terdistorsi. Petir hitam di tubuhnya melonjak ke langit saat dia meraung. Bunuh, bunuh, bunuh mereka. Hancurkan semua sampah manusia itu. Serang sampai habis. Seketika semangat dari pasukan Anemon Laut dan Raskeong meledak. Amarah mereka membumbung tinggi saat seluruh pasukan melesat maju. Luo Dian pun tersenyum tipis dan memuji. Provokasi yang sangat bagus. Tadi aku khawatir kalau Komandan Blood Hantu itu cukup tenang, sehingga provokasi tidak akan berhasil. Tapi sekarang mereka benar-benar marah. Ini adalah waktu yang tepat. Kita akan fokuskan pada 3 Martial Soul Dragon itu. Sementara untuk sisanya, biarkan pasukan kita yang melampiaskan amarah dan dendam mereka. Ning Huaisu pun tampak mengelus jenggotnya sambil tertawa kecil. Anak-anak itu memang tidaklah kuat, tetapi mulut mereka benar-benar tajam. Luar biasa. Sudut mulut Liao Yangbing pun berkedut. Walau suara dan nadanya sengaja diubah, tetapi dia tahu dengan benar bahwa suara itu adalah Yun Xiao. Fakta bahwa Yun Xiao berada di menara gerbang kota membuatnya diam-diam merasa lega sekaligus gembira. Ya, Liao Yangbing juga sadar bahwa sebelumnya nyawanya selamat pun karena peringatan dari Yun Xiao. Andai saja dia tidak diperingatkan, mungkin Liao Yangbing sudah mati di tangan belut hantu itu. Liao Yangbing kini sungguh merasa berhutang nyawa pada Yun Xiao. Sementara itu, suara Ning Huaisu kemudian menggema di seluruh kota. Semuanya, bersiaplah. Ras laut telah mendekati kota. Ini adalah waktu yang tepat untuk keluar dan menghabisi mereka semua. Lalu genderang perang pun ditabuh 3 kali berturut-turut. 3 cahaya meledak di langit. Hijau, kuning, dan merah mekar seperti kembang api raksasa. Para pemimpin tim tetap berjaga di tembok kota, sementara wakil pemimpin memimpin pasukan untuk keluar menyambut pertempuran. Yun Xiao pun kembali ke timnya dan berkata singkat, "Ikuti aku keluar kota, kita akan habisi musuh." Para anggota tim Warblade pun terkejut. Chen Songwei terutama, bahkan dia terlihat gemetar. Mereka benar-benar datang? Apakah kita benar-benar akan bertarung? Yang lain pun tampak pucat. Mereka masih terbayang-bayang oleh kekalahan demi kekalahan sebelumnya. Setiap pertempuran selalu berarti membawa korban. Tapi Yun Xiao tersenyum santai dan berkata, "Tenang saja, ini hanya hidangan pembuka." Chen Songwei tampak gemetar dan berkata, "Apa maksudmu dengan hidangan pembuka?" Yun Xiao menyapu pandangannya ke seluruh tim dan berkata, "Ya, mereka hanyalah hidangan pembuka dan akan kita santap. Tenang saja, aku tidak akan membiarkan siapapun mati. Tapi, karena aku ada di sini, tentu aku akan berkontribusi dalam perang ini. Ayo pergi. Kalau kita terlambat, kita bahkan tidak akan kebagian hidangan ini." Chen Songwei masih tampak gugup dan dia berkata, "Tidak, mereka bodoh dan nekat. Tapi mungkin itu memang lebih baik daripada mati ketakutan." Seketika tatapan Yun Xiao berubah menjadi tajam. 2 kilatan dingin melesat dari matanya, membuat Chen Songwei mundur ketakutan. Perasaan terancam langsung menyelimuti dirinya. Seolah-olah seekor binatang buas kini sedang menatap mangsanya. Apa yang kau lakukan? Bertarung di sini itu dilarang."
Tidak ada yang bisa menyelamatkanmu kalau kamu melanggar peraturan, kata Chen Songwei dengan gemetar. Sementara Yun Xiao berkata perlahan. Setiap katanya bak palu yang menghantam. Tim Warblade tidak membutuhkan sampah. Jika kau tetap di sini, mungkin kau bisa mempertahankan nyawamu. Tetapi itu berarti kau telah kehilangan dao bela dirimu dan juga hatimu sebagai seorang pejuang. Yun Xiao berbalik. Dia berkata lagi, siapapun yang bukan sampah, ikut denganku. Ayo. Tubuh Yun Xiao lalu berubah menjadi seberkas cahaya dan melesat keluar kota. Ekspresi dari anggota tim itu berubah. Kata-kata itu seperti percikan api yang menyalakan sesuatu di dalam hati mereka. Para pemimpin tim saling bertukar pandang, lalu mengangguk dengan tegas. Mereka segera menyusul Yun Xiao. Tetua Yan sendiri melirik ke arah Chen Songwei. Dia meregangkan tubuhnya sesaat, lalu menyimpan pipanya dan kemudian terbang pergi tanpa mengatakan apapun. Dalam sekejap, 18 orang telah meninggalkan posisi mereka. Hampir seluruh kota ikut pergi. Hanya segelintir orang yang tetap bersembunyi. Mereka adalah kelompok orang yang masih trauma oleh pertempuran sebelumnya. Wajah Chen Songwei pun pucat pasi. Dia memandang para kultivator yang memilih bersembunyi. Dan lagi-lagi kata Yun Xiao bergema di kepalanya. Kata-kata itu menusuk tanpa ampun. Dao bela diri dan hati seorang pejuang. Tanpa hati yang kuat, apa artinya bertahan hidup? Mata Chen Songwei perlahan mengeras. Dia lalu berseru, "Tunggu aku, Tuan Fei Yang. Aku ikut." Dia berteriak, lalu berubah menjadi seberkas cahaya dan mengejar Yun Xiao ke arah luar kota. Dan begitulah kisah hidup Tuan Muda Yun hari ini. Kita akan sambung lagi pertempuran ini di part berikutnya. Terima kasih, see you again di next video dan bye.